Hai, saya Kaucup dan saya seorang badut. Halo semuanya, balik lagi sama saya Kak Ucup. Di video kali ini Kaucup lagi tidak berkostum badut. Dan di video kali ini pengen santai aja. Jadi sambil nyantai, sambil minum teh. Buat kalian yang minum teh, kita minum teh bareng. Jadi ini Kaucup ingin ngebahas beberapa hal. Ini kebetulan pandemi dan sudah lama juga di rumah aja. Walaupun alhamdulillah masih ada job beberapa masuk, cuman memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana Kaucup selalu sering keluar rumah untuk menjadi badut. Cuman kali ini lebih banyak di rumah dan itu ngebuat mungkin udah lama juga 7 bulan, agak stres dikit sih memang, cuman ya harus dijalanin aja, makanya lebih sering upload video YouTube. Dan kali ini pengen ngebahas beberapa hal, yaitu tentang masalah harga. Berapa sih harga sewa badut sulap atau badut MC atau sewa badut itu berapa sih harganya, dan berapa sih standarnya gitu. Karena permasalahan ini tuh masih banyak ternyata buat teman-teman kalangan badut khususnya, ataupun kalangan-kalangan yang pengen nyewa badut. Suka nanya, kalau yang kalangan yang suka nyewa pengen nyewa badut kan suka bingung tuh harga badut itu berapa. Sedangkan untuk kalangan-kalangan sebagai seorang seniman badut untuk terus menyatakan harga tuh berapa. Terkadang ada yang ngasih promo, ternyata malah diserang, terus dibilang kamu hancurin harga pasaran nih. Padahal harga pasaran itu apa? Harga pasaran itu gimana dan berapa sih harga pasaran badut itu? Bercerita sedikit aja. Sebenarnya kalau ngomongin soal harga pasaran badut sampai sedetik ini itu nggak ada, men. Kenapa nggak ada? Karena memang kondisinya harga pasaran badut, harga standar badut itu nggak ada yang netepin. Nggak ada tuh namanya undang-undang nih harga badut tuh harusnya segini. Terus ada peraturan daerah, ini loh harga seniman badut tuh harusnya segini. Itu nggak ada. Bahkan permasalahan ini pun juga dialami oleh beberapa seniman lainnya. Kalau Kaucup kan kayak sulap atau mungkin kayak seniman yang main fotografer atau videografer atau jasa-jasa lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang kondisinya juga ya memang nggak ada yang nyatet gitu. Terus kalau ada yang nyalahin dengan harga pasaran, kamu hancurin harga pasaran, itu nggak ada, men. Nggak bisa disalahin kayak gitu. Bercerita aja, ini berbagi pengalaman aja sih soal masalah harga ya, karena kan memang konteksnya adalah harga badut. Standarnya harga badut itu berapa? Kaucup sendiri pun ketika pertama kali menjadi seorang badut, awal mulanya kalau melihat kostum atau makeup badut Kaucup yang Kaucup pernah terangin yang kayak gini nih. Itu dulu itu Kaucup disewa dengan harga 45.000. Masih ingat banget ya. Dan itu pun juga Kaucup nggak tahu tentang nentuin harga pada saat itu. Karena kondisinya juga Kaucup seorang pemula badut dan Kaucup butuh dikenal dengan banyak orang. Makanya pada saat itu ya terima-terima aja dan merasa wow lumayan juga ternyata jadi badut dibayar. Lambat laun mulai naik sampai mulai memberanikan diri dengan harga 150.000. Karena kondisinya pada saat itu Kaucup nggak tahu, benar-benar nggak tahu berapa seharusnya harga badut, apalagi pemula, dimana Kaucup butuh dikenal banyak orang dulu. Misalkan Kaucup langsung nembak harga mahal kan juga nggak mungkin pada saat itu, karena memang kondisinya butuh, karena buat pemula khususnya kita butuh dikenal dulu. Apalagi pada saat itu juga biar lebih dikenal lagi, Kaucup pun juga minta ke temen, misalkan ada anak yang ulang tahun, anak lu ulang tahun, isi acara gue dong jadi panggilan buat acara ulang tahun lu buat jadi badut gitu. Dan itu pun Kaucup ngasihnya gratis, free, karena biar banyak yang tahu kalau Kaucup ada sewa badut nih, bisa jadi badut untuk disewa ulang tahun, bisa untuk jadi badut sulap. Pada saat itu seperti itu. Cuman memang kondisinya
kalian mulai akan sadar sendiri kok tentang permasalahan harga ini. Buat kalian yang usaha badut, buat kalian yang masih merintis usaha badut, kalian pun akan sadar sendiri tentang permasalahan harga ini. Lambat laun, Kaucup pun juga udah mulai menyadari kan, ternyata beberapa diri dari Kaucup untuk masalah badutnya harus dirubah nih. Kayak makeup yang tadi kayak gitu seremnya, dirubah jadi versi yang sekarang yang seperti ini. Bahkan ini harus belajar dan mengeluarkan uang. Kaucup pun mulai memberanikan diri untuk menjual harga yang lebih tinggi sampai harga jutaan rupiah untuk saat ini. Ya karena kondisinya kan mulai sadar kalau misalkan udah mulai di-upgrade, dan untungnya juga adalah udah mulai dikenal dengan banyak orang. Bahkan bisa sampai, karena badut bisa dipanggil sampai ke beberapa daerah. Bahkan Kaucup pernah ke Kalimantan dan ke Makassar untuk ngehibur anak-anak di daerah sana. Dan itu luar biasa sih. Makanya kondisinya wajib sih kalau untuk dikenal, karena ya makanya Kaucup kurang setuju sih ketika masih banyak yang nggak sadar ketika ada beberapa badut yang ngomong masalah kamu hancurin harga. Kalau ngomongnya kayak gitu, Kaucup kurang setuju sih. Memang kondisinya pasti Kaucup yakin sebelumnya dia itu pernah ngejual harga yang rendah. Yakin banget. Memang kondisinya ya pemula gitu. Di awal mula segala macamnya, buat ya nggak ada salahnya gitu kamu ngejual dengan harga ini. Karena kan juga ketika udah dikenal banyak orang, skill kamu tentang masalah pengisi acara, tentang sulap segala macamnya kan udah mulai dikenal nih. Artinya otomatis harga akan menyesuaikan kok. Tenang aja, pasti akan menyesuaikan. Kamu bisa ngejual dengan harga yang lebih tinggi, jutaan. Bahkan Kaucup pernah dengar ada seorang badut yang bisa ngejual dengan harga puluhan juta untuk sekali show. Bisa. Kondisinya jasa, pasti bisa kok. Makanya kalau ditanya soal harga standar, itu tidak ada teman-teman. Silakan aturlah standar kalian masing-masing. Karena standar itu adalah diri kalian yang punya. Kalian yang tahu sendiri berapa harga yang pas untuk kalian. Kalau misalkan ya tahu diri aja sih. Kalau misalkan ketika kalian sudah mulai dikenal kan, kalian pasti akan mulai menaikin harga. Apalagi kalau tahu tamu kliennya adalah orang-orang yang lumayan berduit. Apalagi kan misalkan acaranya di hotel nih, acaranya di hotel segala macamnya, kamu bisa nembak harga dengan harga yang lebih mahal. Karena kan kondisinya kalau misalkan kalian isi acara di hotel beda sama isi acara yang di daerah-daerah kampung segala macam. Contohnya kalau kampung kita enak, kita datang sebentar, acara isi, bisa pulang. Bisa satu hari bisa 2 acara, bahkan Kaucup pernah sampai 5 acara untuk di kampung. Itu tuh luar biasa sih dalam satu hari. Tapi kalau misalnya di hotel itu misalkan acara jam 12 atau acara jam 10, kita tuh datang ke sana paling tidak 2 jam sebelumnya. Apalagi di hotel-hotel gede. Aduh, Kaucup pernah ngalamin itu wajib banget 2 jam sebelumnya itu harus hadir. Buat apa? Buat cek kita diperiksa dulu semuanya sama security-nya. Mending kalau misalkan mulus-mulus aja gitu masuk ke hotel. Terkadang ditahan dulu segala macamnya, itu bikin capek kan kalau kerja di hotel. Makanya udah gitu kalau kerja di hotel kan, misalkan ngebadut di hotel, peralatan juga udah canggih. Kita maksudnya peralatannya udah banyak, jadinya otomatis menyesuaikan juga lah dengan budget yang ada di hotel. Kamu bisa kok minta dengan budget yang lebih ketika acaranya itu mewah, atau mungkin ternyata diundang di acara perusahaan. Kayaknya nggak ada masalah deh kalau kamu bisa lebih banyak lagi. So itu aja sih yang pengen Kaucup ceritain hari ini, dan ya gitu doang sih. Karena memang kondisinya ini lagi di rumah aja, terus pengen ngebahas ini udah lama karena banyak banget nih problematika, khususnya di forum-forum badut Indonesia suka pada crash nanya masalah harga, masalah ini segala macamnya. Terus ada yang pengen ngasih harga mahal tapi minder. Kayaknya Kaucup rasa itu nggak harus minder. Kamu akan tahu sendiri berapa budget kamu sendiri. Kamu akan tahu untuk kalian para badut khususnya ya. Jadi ya tentukanlah harga kalian masing-masing. Standar itu nggak ada. Oh kalau Kaucup ya dulu pernah 150 pernah, itu
lumayan lama sih, tahun lama sih, masih di awal-awal baru banget, karena kondisinya makeupnya juga gitu kan, terus pakaiannya juga Kaucup nggak pernah memperhatikan ya. Terus pernah bikin 350.000 itu pernah juga, lalu naik lagi lanjut 500.000, terus lanjutlah sampai tahap sekarang yang udah bisa dibilang lumayan lah untuk satu kali ngejob. Oke, sekian aja mungkin Kaucup tentang sharing masalah perbadutan di Indonesia, atau mungkin masalah harga badut buat kamu yang nonton ini. Terima kasih udah nonton ini. Kalau kalian suka dengan ini video yang Kaucup buat, silakan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih, saya Kaucup. Sampai jumpa di next video. Bye bye.